Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap dengan tersangka Harun Masiku. Ya nggak usah lah. Yasona mengaku disecar penyidik terkait fatwa yang diajukannya kepada Mahkamah Agung. Selain terkait pengajuan fatwa KMA, Yasona juga dicecar mengenai kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP bidang hukum dan perundangan. Selain itu juga posisinya sebagai Menteri Hukum dan HAM terkait perlintasan Harun Masiku. Kapasitas saya sebagai Ketua DPP, ada surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung, itu yang pertama. Yang sebelumnya kan itu riwayat diri, apa segala macam, SK, DPP, SK. Biasalah, itu formalitas. Tapi inti pokoknya sebagai Ketua DPP. Ya, sebagai Ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut, ya, sesuai dengan pertimbangan hukum, supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. Itu. Yang kedua, ya, yang kedua adalah kapasitas saya sebagai menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Paling kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional. Ya, menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai Ketua DPP, ya. Kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Yasona Lauli di KPK, kami terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah di lokasi. Selamat malam Irfan, bagaimana laporan terbaru untuk saat ini, silakan. Ya baik, selamat malam Juno dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa memang terkait dengan pemeriksaan Yasona Lauli pada hari ini, tadi sekitar pukul 16:48 mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli ini keluar dari Gedung Merah Putih KPK, dan Yasona diperiksa selama kurang lebih 6 jam. Dan pemanggilan terhadap Yasona Lauli kali ini untuk dimintai keterangan terkait suap yang dilakukan oleh mantan calon anggota legislatif dari PDIP dan juga buronan KPK yakni Harun Masiku. Dan tadi usai menjalani pemeriksaan, Yasona Lauli ini menyampaikan agenda pemeriksaan hari ini, di mana Yasona mengungkapkan bahwa dirinya diperiksa oleh penyidik KPK dengan kapasitas sebagai ketua dari DPP PDI Perjuangan dan juga Menteri Hukum dan HAM pada periode 2019-2024. Kemudian tadi menyampaikan bahwa Yasona ini mengungkapkan ada perbedaan tafsir antara KPU dengan partai yang maksud kami partai PDI Perjuangan, di mana waktu itu Yasona Lauli selaku ketua dari DPP ini mengirim surat fatwa terhadap KPU, namun Yasona mengaku KPU ini tidak ada balasan, dan Yasona juga ini mengirimkan surat fatwa terhadap Mahkamah Agung. Dan di sini Yasona mengaku bahwa memang ada perbedaan tafsir antara
penentuan calon anggota legislatif yang ditentukan oleh KPU dan juga dari Partai PDI Perjuangan. Dan untuk situasi terkini memang proses pemeriksaan dari Yasona ini sudah selesai dan memang untuk situasi terkini ini sudah dinyatakan landai, begitu tidak ada pemeriksaan lain. Dan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Yasona Lawli sendiri ini tadi sempat ada ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat melakukan demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, dan para demonstran ini menuntut untuk menangkap ex-politisi PDI Perjuangan Harun Masiku, kemudian juga Yasona Lawli serta Hasto Kristianto. Juno. Irfan, terima kasih. Tadi untuk jam saat ini ya, 19.06 sudah landai di KPK dan pemeriksaan tadi berlangsung selama 6 jam. Terima kasih Irfan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat berunjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK Rabu sore. Masa menuntut KPK segera menangkap ex-politisi PDIP Harun Masiku yang telah menjadi buron selama 5 tahun terakhir. Masa yang hadir mendesak KPK untuk menjalani visi misinya, salah satunya untuk segera menangkap Harun Masiku yang sudah menjadi buronan selama 5 tahun. Selain gelar aksi, massa juga membawa tikus sebagai simbol koruptor dan membakar. Jika dalam 3 hari KPK tidak menangkap Harun Masiku, mahasiswa mengancam akan menggerakkan aksi yang lebih masif ke gedung KPK. Ya, pemirsa, meski berstatus buronan atau DPO, tersangka kasus korupsi Harun Masiku ternyata saat ini sudah tidak masuk dalam daftar pencegahan keluar negeri. Pencegahan keluar negeri bagi Harun Masiku tidak diajukan lagi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Januari 2021. Tersangka kasus korupsi yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, Harun Masiku, ternyata saat ini sudah tidak masuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri meski berstatus buronan atau DPO. Hal ini diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa sejak Januari 2021 tidak ada lagi permintaan pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Meski pihak Direktorat Jenderal Imigrasi sempat menanyakan hal ini ke pihak KPK sebagai bentuk responsif dan pencegahan, namun sampai saat ini KPK belum memberikan jawaban terkait permohonan cegah bagi Harun Masiku. Berdasarkan data perlintasan, nama tersebut tidak ada. Berakhir 11 Januari, 13 Januari 2021. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Ya, imigrasi tidak bisa mencegah, bukan menindak, ya, mencegah. Jadi tidak boleh berangkat kalau mencegah itu kan. Ya, tapi kalau kita mengetahui, kita akan menginformasikan. Menurut Direktorat Jenderal Imigrasi, sampai saat ini tidak tercatat data perjalanan ke luar negeri atas nama Harun Masiku di imigrasi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Setelah buron selama lebih dari 4 tahun keberadaan tersangka kasus dugaan suap Harun Masiku tak kunjung diketahui. Harun diduga menyuap komisioner KPU sebesar 850 juta rupiah agar bisa melenggang ke Senayan. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif PDI Perjuangan yang diduga menyuap mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia usai lolos ke DPR. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pemulus agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Meski berstatus buronan atau DPO, Harun Masiku ternyata saat ini sudah tidak masuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri. Pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku tidak diajukan lagi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2021.
Sebelumnya, mantan politikus PDI Perjuangan Marwarar Sirait bahkan membuka sayembara penangkapan Harun Masiku. Tidak tanggung-tanggung, ia rela merogoh uang pribadinya sebesar 8 miliar rupiah bagi yang bisa menangkap Harun Masiku yang sudah 4 tahun menjadi buron. Membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih, kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang menerang. Ya, kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan gitu. Ya, Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Merdeka!